Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak. Dan yang keempat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan baik dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV dengan tema Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian salam dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, kami informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Sragen, dan Radio Dai Tengaran. Dan untuk berpartisipasi bisa menaikkan di nomor 0331 5446 087, 0331 5446 087. Dan alhamdulillah telah ada bersama kita di studi Jimmy Fatwa TV. Pemateri kita pada kesempatan ini guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala yang merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefalikum Ustadz. Kefalikum. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Dah lama tak jumpa Ustadz ya. Alhamdulillah. Bagaimana liburan Ustadz? Alhamdulillah sehat, barakallahu fiik. Lancar semuanya. Lancar semua Ustadz ya. Barakallahu fiik. Mendekati awal semester. Awal semester ini Ustadz. Betul. Gimana persiapan Ustadz? Alhamdulillah ya, persiapan seperti biasa, kita berusaha untuk meningkatkan yang sudah ada gitu. Baik Ustadz. Dan juga sebagaimana biasa Ustadz, di pembukaan tentunya kita minta nasihat Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda untuk kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, seburuk apapun yang terjadi, percayalah bahwa buruk dan baik yang selama ini Anda keluhkan ataupun Anda syukuri, sejatinya itu baik semuanya, tidak ada yang buruk. Yang Anda anggap buruk hari ini, sejatinya itu membawa banyak kebaikan bagi Anda. Hanya saja karena Anda masih terbelenggu, Anda masih terselimuti oleh nafsu, akhirnya Anda merasa yang baik itu menjadi buruk. Karena sejatinya buruk itu adalah ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu dan selera Anda, belum tentu itu buruk. Apalagi bila ternyata itu adalah sesuatu yang memang telah Allah kehendaki, terjadi atas izin Allah, maka seharusnya sebagai seorang yang beriman, kita optimis, husnudzon, bahwa apapun yang terjadi itu membawa kebaikan, dan bukan hanya kebaikan, banyak kebaikan untuk diri kita. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang betul-betul beriman. Semua urusannya itu membawa kebaikan, mendatangkan kebajikan. In asabatuhu sarra syakar, kalau dia mendapat kesenangan, dia hadapi kesenangan, sesuatu yang sesuai dengan seleranya, keinginannya itu dengan syukur, rasa syukur. Dia puji Allah, dia yakini bahwa kebaikan itu datang dari Allah, dan dia gunakan itu untuk menegakkan ketaatan dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Fakana khairun lah, maka itu terus menambah kebajikan, kebaikan untuk dirinya.
Kalau dia in asabatu dharra, dia ditimpa sesuatu yang menyusahkan, menyedihkan, tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan keinginan, sabar. Dia hadapi semua itu dengan sabar. Dia tahan lisannya untuk tidak berkeluh kesah. Dia tahan hatinya untuk tidak mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha melapangkan dadanya bahwa apa yang terjadi pasti membawa kebaikan. Sehingga dia fokus untuk menggali, mencari dan menemukan sisi positif, keuntungan dari apa yang terjadi. Walaupun hari ini terasa pahit, terasa pedih, terasa menyakitkan. Tetapi nalar pikirannya, hatinya, dia usahakan untuk terus tercurah mencari titik-titik kebaikan. Dan kemudian dia bukan sekedar mencari dan menemukan, dia husnudzon kepada Allah. Tidaklah sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan itu terjadi kecuali karena Allah ingin mengantarkan dirinya, untuk membimbing dirinya untuk menemukan kebaikan yang lebih besar dibanding yang saat ini kita ratapi atau kita anggap itu menyebabkan nikmat kita hilang, atau menyelamatkan diri kita dari petaka yang lebih besar. Sehingga akhirnya husnudzon terus. Kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Karena berlapang dada menerima takdir tanpa keluh kesah itu adalah kenikmatan yang besar bagi seorang yang beriman. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar tabah itu akan mendapatkan imbalan. Di mana imbalannya? Di dunia ataupun di akhirat? Dua-duanya. Dia akan mendapatkan imbalan di dunia dan juga imbalan di akhirat tanpa hitung. Imbalan yang sangat besar, melimpah ruah. Sehingga orang yang beriman selalu husnudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi itu pasti membawa kebajikan, membawa kebaikan untuk dirinya, membawa keuntungan dirinya, atau menyelamatkan dirinya dari petaka yang lebih besar. Sehingga dia harus bersyukur dan terus ihtisab Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu khadul iman. Pada kesempatan sore ini saya mengajak diri saya, Anda sekalian, untuk terus berusaha berada di sudut yang positif, untuk terus berusaha menghidupkan aura positif dalam diri kita, persepsi positif, husnudzon kepada Allah, bahwa Allah sedang mengkondisikan diri kita untuk mendapatkan yang baik, mendapatkan yang lebih berkah, mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding apa yang selama ini kita dapat. Dengan demikian, semua kondisi kita akan mengantarkan kita kepada takwa kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna idhamal jaza' ma'idhamil bala. Jadinya pahala imbalan yang besar itu selalu Allah berikan di saat Allah menimpakan ujian yang besar pula. Sebesar ujian yang kita terima, sebesar itu pula pahala yang Allah siapkan untuk kita. Karena ya khawatir iman, bila hari ini Anda telah mengatakan atau mungkin sampai pada titik sudah tidak kuasa, Anda sampai pada titik sudah terlalu lama, sudah terlalu berat, sudah terlalu banyak musibah, kesusahan, derita yang Anda pikul, maka ingatlah di saat itu pula Allah sedang menyiapkan pahala imbalan yang sebesar yang Anda rasakan. Karena itu jangan berputus asa. Jangan merasa pertolongan Allah itu telah datangnya. Karena pertolongan Allah itu qarib, sangatlah dekat. Ketika Anda telah sampai pada titik tidak lagi berdaya, saat itulah Anda serahkan, Anda menyerahkan seluruh urusan Anda kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang telah menyerahkan semua urusannya kepada Allah, menyandarkan semua urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sebagai penutup pada kata pengantar ini, saya ingin sampaikan, mengingatkan lagi kepada Anda bahwa pertolongan Allah itu selalu datang di saat Anda betul-betul telah berlepas diri dari segala daya dan upaya, mengakui ketidakberdayaan Anda, mengakui kelemahan Anda. Ketika Nabi SAW dalam perang Khandaq dikeroyok, diembargo,
dan diserang oleh semua kabilah-kabilah Arab yang ada kala itu. Sehingga salah seorang berkata kepada Nabi, "Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum." Sejatinya semua kabilah telah bersekongkol, bersatu padu akan menyerang kamu wahai Muhammad. Menyerang kalian wahai orang yang beriman. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan membela kami. Cukuplah Allah yang akan menguatkan kami. Cukuplah Allah tempat kami berlindung. Cukuplah Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka apa yang terjadi? Dalam kondisi yang genting tersebut, dunia bersatu padu memusuhi, memerangi. Ketika Nabi dan para sahabat menyerahkan urusannya, tidak membusungkan dadanya, tidak membanggakan senjatanya atau bentengnya, tetapi mereka tinggalkan semua itu. Mereka fokus untuk menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Maka Allah katakan, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi fadl." Mereka akhirnya mendapatkan kemurahan dari Allah dan kemenangan. Sehingga musuh Ahzab dikalahkan bukan dengan kekuatan senjata umat Islam, tetapi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah itu sungguhlah dekat bagi orang yang beriman. Wallahu taala. Masyaallah, masalah jazakallah khair, sehat yang begitu bermanfaat terlebih di masa serba musibah di mana-mana Ustaz yang menimpa kita. Semoga Allah menjaga kita semua dan seluruh kaum muslimin di mana saja Anda berada. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar di mana saja Anda berada, kembali mengajak bagi Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544687. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan telah masuk. Kita coba bacakan dari Ibu Eri Noviana Ustaz di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kooperasi kami dalam jual beli memahami bahwa barang harus dimiliki dan dikuasai baru boleh dijual ke anggota. Dalam praktek jual beli, sepeda motor kami sudah membeli kendaraan yang diminta anggota dan ada akad titip sebagai bentuk kepastian bahwa barang yang dibeli sudah kami kuasai. Apakah ini diperbolehkan? Karena harga motor yang kami beli cash sudah termasuk ongkos kirim dari dealer ke rumah anggota. Baik, dari Ibu Eri. Baik, barakallahu fiikum wa atsabakumullah kepada Ibu Eri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Apa yang Ibu jelaskan dalam pertanyaan ini bahwa koperasi Ibu telah terlebih dahulu membeli barang dan barang tersebut telah dikirimkan ke rumah calon pembeli. Bila transaksi antara koperasi dengan calon pembeli itu dilakukan setelah barang betul-betul sampai ke rumah pembeli dengan tadi sebutan titip ya. Koperasi titip barang kepada calon pembeli. Maka tidak masalah. Dengan catatan bila transaksi antara koperasi dengan pembeli tersebut betul-betul dilakukan setelah koperasi membeli barang dan betul-betul barang telah dipindahkan dari dealer kepada rumah atau ke rumah calon pembeli. Namun bila itu sekedar kamuflase, transaksi sudah terjadi di awal, ada kesepakatan, harga, margin, cicilan semuanya, dan ada kepastian terjadi transaksi, yang tersisanya formalitas penandatanganan dokumen saja, maka ini kamuflase. Makanya para ulama mengatakan praktek semacam ini boleh dengan syarat pembeli masih punya hak untuk membatalkan pembelian. Walaupun dengan konsekuensi setelah pembatalan ini koperasi memblacklist namanya, tidak lagi akan melayani permintaannya di kemudian hari. Itu tidak masalah. Tetapi ketika ada pembatalan dan calon pembeli masih punya kewenangan untuk membatalkan itu, walaupun dengan konsekuensi tadi, atau konsekuensi calon pembeli menanggung kerugian berupa biaya pengembalian motor ke tempat dealer atau mengantarkan motor ke tempat koperasi, maka ini tidak masalah ya, karena itu tidak mengurangi status motor betul-betul telah dimiliki oleh koperasi. Namun kalau pembeli tidak lagi ada opsi untuk membatalkan dengan apapun konsekuensinya, maka ini berarti kamuflase. Sehingga sekali lagi sistem yang dilakukan itu boleh dengan catatan transaksi antara koperasi dengan nasabah atau calon pembeli betul-betul dilakukan setelah barang tiba di rumah
pembeli. Wallahu taala alam. Jazakallah khair Ahlan, Ustaz atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, soal yang kedua mungkin Ustaz dari Jawa Barat juga, Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya berinvestasi dalam bentuk deposit di bank syariah? Bila diperbolehkan, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjumus ke dalam riba? Baik, dari saudara Ibu Anna. Ibu Ana ya. Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Ana, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Sistem perbankan yang ada saat ini, baik yang konvensional ataupun syariah, belum seutuhnya menggunakan konsep-konsep investasi yang sesuai dengan aturan syariat. Yang ada masih berkutat pada skema pembiayaan. Ya, walaupun dalam kasuistis, dalam kasus-kasus tertentu sebagian perbankan sudah berani melakukan transaksi yang sesuai dengan konsep syariah, dengan skema murabahah atau musyarakah, tapi itu masih pilih-pilih ya, belum formal, belum prosedur formal. Karena itu saya tidak menyarankan Anda untuk berinvestasi. Cukup manfaatkan kalau memang Anda butuh pada layanan perbankan untuk menggunakan fasilitas dan layanan yang mereka miliki, termasuk fasilitas berupa rekening wadiah, ya, rekening untuk menyimpan dana Anda tanpa ada bunga, tanpa ada pertambahan nilai, dan kemudian Anda memiliki akses untuk memanfaatkan kartu debitnya atau buku tabungannya, kemudahan mengakses dana Anda dan seterusnya. Adapun investasi, maka investasi belum sesuai dengan konsep syariah. Wallahu taala alam. Masalah jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya dari Bapak Mirza Pahlevi di Jawa Barat, Kota Bogor. Afwan Ustaz, pertanyaannya soal sewa menyewa. Soal sewa menyewa rumah. Ada yang menunggu Ustaz terhubung, kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Budi Ustaz di Surabaya. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya Ustaz, mau nanya nih tentang masalah merchant yang menerima IDC kartu kredit, terus e-money yang mengandung riba, itu merchantnya kena dosa riba nggak ya Ustaz ya? Baik Pak Budi. Cukup? Ya, terus ada yang kedua Ustaz. Ya. Ustaz, ini ada model nggak tahu ini ta'awun apa mengandung sesuatu yang berlawanan dengan syariat. Gini Ustaz, jadi ada sebuah yayasan, Ya. itu yang yang menjual bukan menjual ya, yang kayak jadi anggotanya itu disuruh iuran Ustaz per bulan. Nah nanti ujung-ujungnya itu si anggotanya ini mendapat jasa pada saat kematian. Itu mulai pengurusan mayat sampai dengan tanah kuburan itu dapat gitu loh Ustaz, dapat dari iuran itu. Apa itu sesuai syariah Ustaz ya? Baik. Nah, Baik. ya saya kira Ustaz itu Ustaz. Baik Pak Budi. Ya. Baik, barakallahu fiik kepada Pak Budi di Surabaya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Budi, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Yang pertama, ketika satu toko atau unit usaha menggunakan EDC, ya, di mana memungkinkan pembeli untuk menggunakan kartu debit atau kartu kreditnya untuk melakukan pembayaran, maka penggunaan EDC, fasilitas EDC bagi penjual atau merchant itu tidak masalah, karena itu hanya kerjasama untuk mendapatkan pembayaran, ya, melakukan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Adapun pelanggan yang kadang menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit yang sumber dananya merupakan platform atau pinjaman dari bank, maka itu bukan tanggung jawab, bukan urusan penjual atau merchant. Itu seutuhnya tanggung jawab pembeli, tanggung jawab pengguna kartu tersebut. Yang menjadi tanggung jawab merchant ataupun penjual adalah sebatas apa yang terjadi antara merchant dengan pembeli. Produk yang dijual belikan, cara jual belinya halal, transparan, jujur,
tidak ada bunga kalau memang itu pembayarannya dengan berjangka, maka sebatas itulah tanggung jawab merchant. Selebihnya, dari mana pembeli mendapatkan dana? Apakah kartu kreditnya itu berbunga atau kartu kredit yang telah terlebih dahulu diisi dengan sejumlah dana, sehingga ketika sekali gesek langsung auto debit di rekening dia yang lain atau yang lainnya, itu bukan tanggung jawab merchant. Sehingga merchant dalam hal ini halal, walaupun dalam prakteknya merchant harus membayar sejumlah uang kepada penyedia EDC. Dalam hal ini tentu biasanya adalah perbankan. Maka itu adalah jasa semata. Itu kerjasama dalam hal jasa, di mana penyedia EDC itu menyediakan jasa, fasilitas, jaringan, data dan seterusnya untuk merchant bisa melakukan transaksi dengan calon pembeli. Wallahu taala a'lam. Yang kedua, Ustaz. Baik, pertanyaan yang kedua, ketika ada anggota ya sistem entah itu koperasi atau paguyuban atau apapun, iuran sejumlah dana dan kemudian akan mendapatkan keuntungan, fasilitas, bonus termasuk pengurusan jenazah atau yang lainnya. Kalau memang ada imbal balik semacam ini, maka harusnya ada transparansi berapa nilai iuran yang diberikan dan apa saja fasilitas dan keuntungan benefit yang diberikan oleh koperasi ataupun paguyuban ataupun perkumpulan tersebut. Ketika tidak ada transparansi, ya, bahwa dia akan mendapatkan fasilitas yang demikian, nominal yang harus dibayarkan juga tidak ada batasannya. Selama menjadi hidup dan menjadi anggota dia harus bayar, padahal fasilitas yang didapat tidak jelas, maka ini ada unsur gharar. Maka tidak boleh. Ya, tetapi ketika nominalnya dia setahun bayar misalnya 1 juta atau 2 juta, nanti akan mendapatkan fasilitas misalnya layanan kematian kalau ada keluarganya mati 1 orang, 2 orang, 3 orang, sehingga ini ada transparansi berapa yang dia bayar dan apa yang dia dapat, itu insya Allah halal. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah jazakallah khair. Atas jawaban penjelasannya demikian Bapak Budi di Surabaya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada telepon yang menunggu, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak siapa di mana? Hamba Allah di Jawa Timur. Silakan Bapak. Ya, Ustaz, kalau kita membeli barang yang barang tersebut adalah bentuk fisik seperti jaket dan topi, namun kita seperti apa? Tahu seperti jaket dan topi, bukan alat edit. Nah, kemudian kita karena kita tahu barang tersebut yakin KW, kita dedel Ustaz, kita gunting mereknya sehingga barang tersebut sudah tinggal jaket atau topi saja Ustaz, sehingga kita tidak menggunakan barang tersebut dengan merek KW. Yang kedua Ustaz, pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kita berjalan-jalan di pasar namun kemudian kita menemukan jaket bagus, toh kita tidak bisa 24 jam memonitor bahwa barang ini asli apa tidak. Terkadang mereknya juga toh tidak terkenal, tidak ada barcode-nya Ustaz. Apakah kita boleh Ustaz membeli jaket tersebut Ustaz? Artinya di warung-warung kan itu nanti bisa takalluf Ustaz, memberatkan masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik kepada saudara kita yang telah bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang saya mulai dari pertanyaan yang kedua ya, bahwa menjual barang KW, barang yang mungkin menggunakan brand tertentu yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun kualitasnya itu bukan produk dari perusahaan asli, itu adalah tiruan, atau memang barang yang tidak memiliki merek yang dikenal, tapi dia suka dengan kualitas, model dan seterusnya, maka tidak masalah Anda membeli, tidak masalah Anda menjualnya. Tetapi ketika Anda sengaja memproduksi barang KW, meniru merek orang, menjiplak kekayaan intelektual orang, maka ini suatu perbuatan yang dilarang. Ya. Tetapi perlu difahami bahwa kadangkala, dan ini banyak kasusnya, barang-barang KW tersebut sengaja diproduksi oleh perusahaan pemilik merek. Untuk apa? Karena ketika proses produksi seringkali ada produk-produk atau produksi-produksi yang gagal, tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan dalam atau standar mutu dari produk atau merek tersebut, maka perusahaan itu seringkali tetap menjual barang yang gagal produksi atau ada cacat produksi tersebut ke masyarakat dengan merek yang berbeda walaupun model dan desain sama,
tapi karena kualitas yang berbeda, atau bahkan dengan merek yang sama dengan sebutan KW, KW1, KW2, KW3 dan seterusnya. Dan kadangkala pemilik merek ya sengaja membiarkan orang lain menjiplak, meniru modelnya. Kenapa? Karena mereka berkepentingan untuk mengenalkan merek tersebut kepada masyarakat luas tanpa perlu biaya. Karena mengenalkan produk melalui periklanan atau testimoni atau lainnya itu butuh biaya yang besar. Nah, adanya orang-orang yang produksi barang KW di satu sisi juga menguntungkan pemilik merek. Karena itu adalah suatu pengakuan bahwa merek tersebut adalah merek yang bagus, merek yang diminati, dikenal oleh masyarakat. Sehingga ketika perusahaan itu memasarkan produk aslinya, produk yang asli, mereka sudah mendapatkan market, memiliki basis massa yang siap membeli atau mencintai, minimal mencintai produk tersebut. Sehingga adanya KW ini tidak serta-merta itu sebagai suatu yang tindak kejahatan, tetapi kadang bahkan terjadi atas restu, atas keinginan dari perusahaan. Makanya kalau Anda menjual maka tidak masalah, tetapi Anda tidak boleh memproduksi dengan sengaja tanpa izin dari pemilik merek. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Dan yang pertama tadi? Beli barang KW tapi dicopot mereknya, Ustaz. Ya, untuk membeli ya, untuk sekedar membeli barang KW dicopot mereknya maka tidak masalah ya. Tidak masalah Anda membeli merek, barang KW dengan Anda membuang mereknya. Karena Anda sebagai konsumen itu pengguna. Ya, Anda pengguna, Anda tidak mencuri, Anda tidak menipu, Anda bahkan juga tidak ditipu. Maka tidak masalah selama itu dilakukan secara suka sama suka. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. KW ini kepanjangan apa, Ustaz? Kualitas. Kualitas, Ustaz, ya. Makanya disebutnya KW2, KW3. Seperti Kualitas itu. 1, kualitas 2 seperti itu. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya soal yang tertunda tadi, Ustaz, dari Bapak Mirza Pahlevi di Bogor. Ustaz, pertanyaan soal sewa menyewa rumah. Saya menyewakan rumah dan telah sepakat dengan calon penyewa tentang harga sewa. Dan mulai waktu sewa dimulai 1 Maret 2021. Bila di bulan Januari 2021 penyewa telah membayar uang muka, apakah saya masih berhak memakai rumah tersebut dari bulan Januari hingga 1 Maret? Baik. Pak Riza Pahlavi ya. Pak Riza. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Riza Pahlavi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Pak Riza, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pak Riza sebagai pemilik rumah atau pemilik aset, maka statusnya masih halal untuk memanfaatkan aset ataupun rumah tersebut selama belum tiba masa sewanya. Ya. Dan catatan kedua, selama pemanfaatan tersebut tidak menyebabkan penyewa kehilangan kesempatan atau kehilangan manfaat atau sebagian manfaat dari barang yang Anda sewakan. Karena konsekuensi akad ketika jatuh tempo memulai akad dari bulan Maret misalnya, satu bulan Maret, maka berarti penyewa harus mendapatkan semua fasilitas yang telah disepakati. Rumah, garasi kendaraan, taman dan seterusnya, kamar semuanya. Jangan sampai Anda memanfaatkan rumah tersebut hingga mendekati masa sewa. Ketika masa sewa telah tiba, Anda tidak bisa menyerahkan rumah secara utuh karena masih ada barang-barang milik Anda di dalam. Misalnya kamar masih belum bisa dihuni karena masih ada ranjang kasur milik Anda. Garasi belum bisa digunakan untuk parkir kendaraan karena masih ada barang-barang Anda yang belum sempat Anda usung pergi. Ini tentu zalim ya. Tetapi ketika Anda memanfaatkan hingga batas waktu tertentu, kemudian Anda mempersiapkan rumah itu untuk bisa dihuni oleh penyewa sesuai dengan yang disepakati tanpa terkurangi sedikit pun hak guna dia, maka tidak masalah karena rumah itu statusnya milik Anda, sehingga Anda bebas memanfaatkan selama belum ada ikatan kontrak dengan siapapun. Wallahu taala alam. Masalah jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Rasid di Jakarta Pusat. Ya, silakan Bapak Rasid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya baru-baru ini telah membuka rekening bank syariah Pak Ustadz. Baik. Saya memilih yang mudharabah apa istilahnya, yang bagi hasil itu. Nah, kan ini ada bunga juga Pak Ustadz, ada pajak, ada bunga.
Nah, ini seperti yang Pak Ustadz katakan tadi, sebetulnya ada model lagi yang lain gitu. Ya. Apakah saya harus merubah Ya. dari modelnya atau bagaimana? Itu yang pertama, Pak Ustadz. Baik, Pak Rashid. Yang kedua, Pak Ustadz, Ya. terkait dengan pembukaan ceramah Pak Ustadz tadi, Ya. terkait dengan cobaan ujian dari Allah, Pak Ustadz. Baik, Pak. Saya selama ini menderita penyakit, Pak Ustadz. Baik. Sejak 2009 itu diabetes mellitus. Baik. Sekarang ini sudah apa istilahnya, berdampak kepada saraf tepi di kaki saya, Pak Ustadz. Ya. Ya, kesemutan atau kebas, dan Ya. ini sudah tahunan, 3 tahun saya jalani, tapi saya tetap berobat ke medis. Tadi Ya. Pak Ustadz katakan, sampai kapankah kita pasrah kepada Allah? Apakah saya berhenti berobat itu terus pasrah kepada Allah atau bagaimana? Karena ada Baik. dokter yang mengatakan kalau Bapak tidak berobat, kemungkinan Bapak tidak akan bisa jalan gitu, Pak Ustadz. Baik, Pak. Nah, ini mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih wabarakallahu fiik kepada Pak Rashid di Jakarta kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Rashid, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Yang pertama, skema tadi saya sampaikan, skema transaksi atau kinerja perbankan yang mengatasnamakan dengan perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syariah. Namun demikian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Perbankan syariah telah mengakomodir orang-orang yang betul-betul ingin sesuai dengan syariah dengan adanya rekening wadiah. Rekening yang bebas biaya administrasi, 0 biaya administrasi, dan juga bebas bunga. Tidak ada bunga ataupun pertambahan nilai sedikit pun. Sehingga akad yang digunakan adalah akad titipan, betul-betul titipan. Maka ini halal ya. Tidak masalah, karena itu saya sarankan para syariah untuk memanfaatkan rekening ini atau mengganti rekening atau membuka rekening baru dan menutup rekening yang lama. Untuk yang kedua, apa yang saya sampaikan pada pembukaan pertemuan kita sore ini, bahwa kita berserah diri kepada Allah, itu bukan berarti kita tidak berusaha. Berserah diri kepada Allah itu bukan berarti kita nekat. Ya sudah, tidak usah makan, tidak usah minum, tidak usah mandi, tidak usah berobat, tidak usah bekerja. Tidak demikian. Itu tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Nabi ketika mengajarkan tentang konsep tawakal kepada Allah, konsep berserah diri kepada Allah, Nabi memberikan ilustrasi yang indah, yaitu konsep tawakal itu bagaikan burung di pagi hari pergi mencari rezeki, pergi mencari makan dengan optimis, pergi dalam kondisi lapar, ya, pulang dalam kondisi kenyang. Betul-betul burung tidak punya tempat gudang, simpanan, tidak punya relasi, tidak punya profesi, jabatan atau ijazah atau yang lainnya. Tetapi betul-betul percaya bahwa di hari itu ia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu percayalah bahwa kesehatan, kesembuhan, sakit, hidup, mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Serahkanlah urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak perlu berkecil hati, kok saya sudah berobat tidak sembuh. Ya, orang yang hidup pun bisa mati, ya, tidak sakit pun mati. Orang yang menjaga kesehatannya pun bisa sakit. Apa berarti Allah tidak memberi apa yang kita inginkan? Ya, ini satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa ingat kita bukan Tuhan dan Allah bukan hamba kita yang kita perintah sesuka hati kita. Allah lah yang memerintahkan kita. Dan Allah lah yang semua kehendaknya pasti terjadi. Adapun kita manusia, kita memiliki kehendak, kita memiliki keinginan macam-macam, banyak yang tidak Allah turuti. Karena memang kita tidak punya hak untuk memerintah dan memaksa Allah. Allah akan mengatur dunia beserta isinya dengan cara dan dengan metode yang Allah mau dan Allah suka. Semua telah Allah gariskan dalam takdirnya. Kita berusaha, tetapi ketika usaha itu belum membuahkan hasil atau tidak membuahkan hasil, bukan berarti gagal. Bukan berarti gagal, karena bisa jadi kita memang harus berserah diri kepada Allah, menyerahkan jiwa kita, raga kita kepada Allah, pasrah kepada Allah. Tetapi sekali lagi jangan pernah berkata gagal. Lakukanlah usaha yang bisa kita lakukan. Karena berusaha itu bagian dari perintah Allah. Ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Kalau salat itu telah ditunaikan, salat Jumat telah selesai dikerjakan,
Bertebaranlah di muka bumi untuk apa? Fantasirfa wabtagu min fadlillah, carilah kemurahan Allah. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki. Sebagaimana ketika kita sakit, Nabi mengatakan tadawa wa ibadallah. Teruslah berobat, wahai hamba-hamba Allah SWT. Fa innallaha ma anzala da'an illa anzala lahu syifaan. Karena Allah tidak pernah menurunkan satu penyakit kecuali Allah telah turunkan pula penawarnya. Nah, penawar penyakit itu banyak. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Penawar itu ada yang mengetahuinya, ada yang tidak mengetahuinya. Nah, kalau kita gagal dengan satu pengobatan atau belum berhasil, maka bukan berarti kita berserah, dalam arti sudah tidak usah berobat sehingga kondisi kesehatan kita semakin drop dan akhirnya celaka. Tidak seperti itu. Nabi pun berobat. Nabi ketika terluka, Nabi berusaha menghentikan darah yang mengalir dengan apa? Dengan membakar tikar dan kemudian membubuhkan abu tikar yang telah dibakar itu di luka beliau. Untuk apa? Agar lukanya tidak terus mengalirkan darah, agar darahnya segera berhenti. Ini usaha. Ya, ini usaha untuk pengobatan. Nah, sehingga teruslah berobat dengan cara-cara hal, tapi percayalah, Allah telah memiliki garis kodrat yang tidak bisa kita hindari. Kodrat tersebut bisa sesuai dengan apa yang kita mau, bisa berbeda, menyelisih apa yang kita inginkan. Tetapi berserahlah apapun yang terjadi, apapun hasilnya. Selama usaha saya halal, selama usaha saya benar, dan saya percaya bahwa hidup saya, mati saya, sakit saya, sehat saya itu terjadi atas kehendak Allah. Itu adalah arti dari berserah diri kepada Allah. Kita menjalani semuanya. Termasuk usaha yang kita lakukan, itu adalah bagian dari usaha kita. Betapa banyak orang yang ingin makan agar hidup sehat, tapi yang terjadi malah sakit. Betapa banyak orang yang berolahraga agar hidup sehat, tapi yang terjadi malah mati, serangan jantung mendadak. Betapa banyak orang yang berobat tidak sembuh, bahkan mati. Betapa banyak orang yang tidak berobat sembuh. Kenapa? Itulah Allah. Sehingga satu poin yang ingin saya garis bawahi di sini, usaha, tawakal dan berserah diri kepada Allah itu bukan berarti kita berpangku tangan tidak berusaha, tetapi kita juga bukan berarti meyakini bahwa usaha kita pasti menghasilkan. Karena kita bukan Tuhan yang bebas memerintahkan. Allah bukan hamba kita sehingga bebas kita perintah dan kita atur. Tetapi kitalah hamba Allah yang diatur oleh Allah SWT dan dikendalikan oleh Allah SWT sesuai dengan Allah kehendaki. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tetapi apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi walaupun telah kita usahakan, telah kita upayakan dengan segala daya dan upaya yang kita miliki. Allah Ta'ala. Masalah jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan nasihat kepada yang bertanya. Semoga Bapak yang bertanya diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, sudah ada penelpon yang kembali terhubung. Kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ibu Rosmini sepertinya. Iya, betul. Iya, betul. Familiar. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Kami ingin bertanya masalah zakat mal. Jih, silakan. Anak saya punya barang. Jih. Kalau emas itu Barangnya berupa apa Ibu? Emas berapa gram? Kalau itu ya dipakainya cuma jarang-jarang. Katanya kalau dipakai itu enggak ada zakatnya. Yeah. Terus itu ya kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Yang satu itu 80 lebih sedikit, terus yang satu itu 100 gram kurang lebihnya. Yeah. Itu bagaimana zakatnya? Baik, Ibu. Kemudian ada yang tanya, yang satu itu yang punya 80 itu katanya kalau zakatnya itu dibayar sekaligus, itu katanya kok agak perlu, bagaimana kalau dibayar 2 kali atau berapa kali? Ya. Tuh, yang pertama. Terus yang kedua ini di luar tema gimana ya? Silakan Ibu, silakan Ibu. Iya, saya ini sedang merawat ibu saya yang kena cobaan, diberi Allah itu penyakit itu itu Ustaz, stroke Ustaz. Ya.
Terus bagaimana cara tayamumnya karena tangannya tidak bisa digerakkan, terus kakinya juga tidak bisa digerakkan. Ya bisa gerak tapi kalau mengangkat juga tidak bisa. Terus kalau wudhu, kalau di wudhoni itu bagaimana caranya? Terus kalau sholat tidak menghadap kiblat karena sangat sulit sekali untuk menghadap kiblat, itu bagaimana? Terus yang termasuk yang merawat ini yang bingung Ustaz. Saya Masya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Terus terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rusmini di Pacitan ya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Rusmini, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Yang pertama berkaitan dengan zakat ya, perhiasan yang tidak digunakan atau jarang-jarang digunakan, sehingga lebih sering disimpan dibanding digunakan. Para ulama mengatakan itu wajib dizakati. Ya, wajib dizakati karena yang dimaksud dengan perhiasan yang tidak wajib dizakati menurut sebagian ulama adalah perhiasan yang sering digunakan atau selalu digunakan. Sehingga itu berfungsi untuk menghiasi diri sendiri, berdandan dengan yang halal, untuk keperluan yang halal pula, berdandan di hadapan suami. Tetapi ketika itu jarang digunakan atau bahkan mungkin tidak pernah digunakan karena mungkin sudah rusak atau mungkin dianggap sudah kurang modis ya, merasa tidak cocok lagi itu perhiasan di masa muda, tidak cocok sekarang di masa tua, atau sebaliknya itu perhiasan orang tua bukan perhiasan anak muda, maka intinya selama tidak digunakan atau jarang digunakan maka wajib dizakati. Dan zakatnya itu bukan berdiri sendiri, zakat itu digabungkan dengan uang yang dimiliki ya, entah itu emasnya dikonversi kepada nilainya. Kalau punya tabungan misalnya 20 juta, punya emas 80 gram, maka satu dari dua uangnya dikonversi dalam bentuk emas, sehingga 20 juta kalau dibelikan emas dapat berapa gram, misalnya dapat 20 gram, maka ditambahkan dengan 80 gram menjadi 100 gram, maka zakatnya adalah 2,5%, 2,5 gram. Kalau atau yang opsi kedua, atau emasnya dikonversi dalam bentuk rupiah, 80 gram nilainya berapa? Kita anggap 80 juta ditambah dengan 20 juta, maka zakatnya 2,5% dari 100 juta, yaitu 2,5 juta. Ya. Masalah mengeluarkannya sebisa mungkin dikeluarkan sesegera mungkin. Sesegera mungkin karena Allah SWT telah menentukan batas haul ya, batas waktu tempo pengeluaran zakat itu dengan berlalunya 1 tahun. Sesegera mungkin kita mengeluarkannya. Sehingga kalau hari ini kita belum ada uang tunai 2,5 juta misalnya, maka segera mungkin misalnya kita jual barang yang kita miliki atau menjual sebagian emas yang kita miliki untuk dikeluarkan sebagai zakatnya atau yang lainnya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika kita merawat orang yang sakit, ada orang yang tidak bisa berwudu sendiri, tidak juga bisa bertayamum sendiri karena sudah stroke atau karena sepuh, karena lumpuh misalnya, maka untuk bersucinya dibantu oleh keluarganya, diwudukan atau ditayamumkan kalau memang tidak bisa menggunakan air karena sakit atau karena tidak ada air ya. Tapi kemungkinan besar ini tidak real ya, kemungkinan besar bisa menggunakan air dan bisa diwudukan. Maka yang merawat yaitu Ibu Rusmini berkewajiban mewudukan, yaitu dengan cara misalnya dengan semprotan. Sekarang sudah alhamdulillah banyak semprotan yang sangat mudah dimanfaatkan ya, sehingga tidak terlalu banyak menggunakan air membasahi kasur misalnya, cukup disemprotkan di wajahnya kemudian dihandui, kemudian tangannya pun demikian disemprot dengan air dan kemudian dihandui, sehingga tidak banyak menggunakan air, sehingga tidak merepotkan, tidak membasahi kasur. Dan juga tetap memenuhi kriteria membasuh, karena ketika disemprotkan berarti akan ada air yang mengalir walaupun sedikit di anggota tubuh wudu kita. Adapun masalah menghadap kiblatnya, maka kondisikan agar kasurnya itu bisa menghadap ke kiblat. Ya. Namun kalau itu tidak mungkin kan karena ruangannya sempit, tidak bisa dihadapkan ke kiblat. Ya, maka sebisa mungkin bagaimana caranya kalau memang ibu tadi bisa didudukkan di kursi roda misalnya, maka dudukkanlah ketika sholat agar menghadap kiblat di atas kursi rodanya. Kalau itu tidak mungkin karena memang betul-betul tidak bisa duduk ya, maka bagaimana tadi opsi pertama, ranjangnya, tempat tidurnya dikondisikan sedemikian rupa agar bisa menghadap ke kiblat. Kalau kita memungkinkan untuk menggunakan ranjang yang memiliki roda sehingga bisa diputar setiap saat,
Walaupun bisa dibuat tertentu akan merepotkan ya. Lebih enak bila tempat tidurnya itu betul-betul dikondisikan sehingga posisi tidur ibu bisa menghadap ke kiblat. Kalau dia miring, ya tidurnya miring, maka bisa menghadap ke kiblat. Tapi ketika tidak bisa, maka kita bujurkan kasurnya itu ke arah kiblat. Sehingga mungkin dengan sedikit disangga dengan bantal ketika sholat di punggungnya, seperti bersandaran menghadap ke arah kiblat. Itu kalau bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau semua itu tidak bisa dilakukan karena faktor kesehatan atau memang keterbatasannya, tidak bisa sendiri, ibu tidak bisa mengangkat badannya setiap saat karena berat misalnya, maka ittaqullah mastata'tum. Lakukanlah semaksimal yang bisa ibu lakukan untuk membantu ibunya Ibu Rusmini untuk bisa menunaikan sholat 5 waktu sesuai dengan yang Allah perintahkan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda kepada sahabat Imran bin Husain, "Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jam'." Wahai Imran, yang kala itu mengadukan perihal penyakit bawasir yang beliau idap, ya. Ketika beliau mempermasalahkan bagaimana tata cara sholat ketika dia sedang sakit seperti itu atau kambuh penyakitnya. Maka Nabi memberikan arahan yang global yang berlaku pada semua orang. Sholatlah dengan cara berdiri. Kalau engkau tidak mampu sholat dengan cara berdiri, sholatlah dengan cara duduk. Kalau engkau tidak mampu sholat dengan cara duduk, sholatlah dengan cara berbaring miring ke kanan, menghadap ke kiblat. Kalau tidak mampu, maka Allah telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Tunaikanlah ketakwaan kepada Allah sebatas yang bisa engkau lakukan. Yaitu yang harus kita lakukan sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau sudah tidak mampu, tidak bisa, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak kuasa mereka lakukan. Allah Ta'ala. Tapi tidak ada rukhsah bagi yang sakit untuk tidak sholat, saya harus berusaha. Tidak ada, selama dia masih berakal sehat, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu dan yang lainnya. Selama dia mampu melakukan itu. Allah Ta'ala. Jazakallah khairan. Demikian Ibu Rusmini bertanya, semoga bisa dipahami dan diberikan kesabaran serta kesembuhan bagi orang tua Ibu Rusmini. Barakallahu fiik. Baik, sudah ada penelpon yang terhubung saat kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bawa dari Bogor, Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Pak Ustaz mau tanya ini, Pak Ustaz. Ya. Kalau seseorang memberikan ongkos haji kepada orang lain yang orang tadi nggak mampu, Pak Ustaz, dikasih ongkos haji gitu, Pak Ustaz. Ya. Nah, ternyata kalau seumpama qadarullah orang yang diberikan ongkos haji ini orang lain ini meninggal dunia, Pak Ustaz. Baik. Nah, yang anak tanyakan ini statusnya bagi orang tadi gimana, Pak Ustaz? Apa uangnya tadi dikembalikan kepada jadi ahli waris buat anak-anaknya? Baik. Apa dibadalkan haji buat dia pakai uang tadi? Apa dikembalikan kepada orang yang memberikan ongkos, yang memberi? Baik. Pak Ustaz. Baik, Pak. Sekitar itu aja pertanyaan, Pak Ustaz. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa atzabakumullah kepada Bapak yang bertanya tadi dari Bogor. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau kita telah memberi hadiah hibah kepada seorang berupa barang atau uang, maka tidak boleh kita rujuk, kita tarik kembali hibah atau hadiah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul 'aidi fi hibatih kamathalil kalbi yaqi'u fayaudu ila qa'ihi fayakulah." Perumpamaan orang yang menarik kembali hadiahnya atau hibahnya itu bagaikan anjing yang mutah, ya, keluar mulutnya mengeluarkan mutah, kemudian dia makan kembali mutahannya itu. Ini tentu satu gambaran yang sangat buruk, celaan bagi orang yang sudah memberi kemudian ditarik kembali. Maka yang pertama, tidak boleh untuk menarik kembali dana tersebut, karena itu telah dihibahkan, diberikan. Maka ketika yang diberi itu meninggal dunia sebelum berangkat haji, alias sebelum tiba waktunya dia berangkat, sehingga dana itu masih bisa dikembalikan atau digantikan oleh ahli warisnya, maka dalam kondisi semacam ini opsinya satu dari dua. Kembalikan kepada ahli waris, sepakat agar mereka bersepakat apa yang harus dilakukan dengan dana tersebut. Apakah ada dari mereka yang menggantikannya,
atau itu dibagi sebagai warisan mereka. Kalau mereka bersepakat itu sebagai warisan, maka biarkan mereka mengakses dana tersebut, ditarik kembali oleh mereka untuk dijadikan sebagai warisan mereka. Atau kalau mereka bersepakat untuk salah satu dari mereka menggantikan posisi orang tuanya untuk menggunakan daftar nomor hajinya itu, daftar tunggu haji itu, ya itu kembali kepada mereka, karena itu intinya adalah warisan dari orang yang telah meninggal dunia tersebut. Wallahu taala alam. Masalah jazakallah khairan. Adapun pahala bagi yang sudah meninggal bagi yang sudah meninggal maka tidak berkurang pahalanya, sebagaimana yang membiayai juga tidak berkurang pahalanya. Yang meninggal dunia karena dia sudah berusaha mendaftar haji dan mempersiapkan ternyata tidak sempat berhaji, ya terhalang, maka dia tetap dapat pahala haji insyaallah. Sebagaimana yang memberi hibah juga tidak berkurang pahalanya. Wallahu taala. Masyaallah. Jazakallah khairan. Ustaz, demikian Bapak yang di Bogor yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, kita bacakan soal berikutnya Ustaz sambil nunggu telepon yang masuk dari Jawa Tengah Ustaz. Bapak Rinta Anggoro Darmanto. Ya. Ustaz, bagaimana hukum menggunakan jasa travel umroh dan haji dengan cara pembayaran umroh dulu baru dicicil atau dibayar? Bapak Rinta Anggoro, ya. Baik, barakallahu fiik kepada Bapak Rinta Anggoro di Jawa Tengah atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Perlu digarisbawahi atau difahami di sini bahwa umroh itu ada dua unsur. Yang pertama unsur jasa. Di situ ada unsur pengurusan visa, pengurusan tiketing, ada kemudian hotel, akomodasi di sana, makan dan seterusnya, dan ada unsur ibadah. Nah, unsur-unsur jasa, jual beli tiketing, jual beli seat kursi di pesawat atau kamar di hotel dan lain sebagainya, itu unsur bisnis. Ya, itu unsur bisnis. Sedangkan unsur ibadah itu ketika dia menunaikan manasik, itu ibadah. Dua hal yang perlu kita bedakan, ya. Nah, dalam prakteknya ketika kita datang ke biro jasa atau biro perjalanan haji dan umroh dan mengatakan saya ingin umroh atau ingin haji tapi bayarnya nanti setelah selesai ibadah umroh ataupun setelah haji, maka ini adalah hutang piutang biasa. Kita membeli layanan jasa pengurusan visa, pengurusan tiket dan lain sebagainya, kita berhutang kepada biro tersebut dan kemudian membayar di setelah pulang, selama tidak ada denda keterlambatan, tidak ada bunga, maka tidak masalah dengan skema ini. Ya, tetapi saya lebih menyarankan agar Anda tidak memaksakan diri untuk berhaji atau berumroh dengan cara berhutang, karena belum tentu Anda mampu membayar dan belum tentu Anda mampu melunasinya. Kalau itu terjadi, maka sama saja Anda telah memaksakan diri melakukan sesuatu yang di luar kapasitas Anda. Padahal Allah SWT tidak mencintai, tidak suka dengan orang yang memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap hamba kecuali dengan sesuatu yang kuasa mereka lakukan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Hendaknya kalian mengamalkan amalan yang kuasa kalian lakukan. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Karena Allah tidak pernah bosan untuk diibadahi walaupun kalian sudah lelah, sehingga akhirnya kalian bosan untuk beribadah. Sehingga janganlah kita melakukan amalan yang akhirnya menjadikan kita merasa berat melakukan ibadah, terbebani dengan ibadah. Harusnya ibadah itu dilakukan dengan rasa suka, dengan cinta, dengan tulus, dengan happy, perasaan yang senang, sehingga betul-betul ikhlas, bukan karena keterpaksaan. Tapi kalau ternyata Anda tidak merasa terbebani dengan itu, karena Anda punya penghasilan yang rutin yang bisa digunakan untuk membayar cicilan, atau Anda punya aset yang bisa Anda jual untuk melunasi cicilan, maka tidak masalah Anda melakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala. Masyaallah, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung kembali. Kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Hamba Allah di Bogor. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, Ustaz mau tanya. Ya. Ada nggak ya pembatal atau apa caranya? Misalnya saya bernajar nih Ustaz. Ya. Bernajar. Misalnya saya nanti kalau dapat rezeki atau saya nanti kalau jual ini laku misalnya itu. Laku, lalu saya rencananya mau kasih nih rezekinya buat ini. Lalu tiba-tiba saya ingin menaik najar saya itu, misalnya uang tersebut ternyata masih saya perlukan, misalnya untuk usaha lain, untuk apa, boleh nggak, ada hukumnya nggak, Ustaz? Baik. Ustaz. Baik Pak.
Cukup Bapak? Cukup. Baik, Baik, barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak di Bogor atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ada dua hal yang ingin saya respon di sini. Yang pertama tentang nazar itu sendiri. Sebagian orang menduga bahwa kalau dia bernazar Allah akan menyegerakan hajatnya atau keperluannya. Sehingga kalau dia misalnya usahanya selama ini tidak lancar, kemudian dia bernazar, akhirnya lancar. Dia mengira bahwa lancarnya rezeki itu gara-gara dia bernazar. Padahal tidak ada korelasinya. Kalau saya sembuh, saya akan berbuat demikian-demikian. Dia mengira bahwa kalau dia bernazar, Allah akan menyegerakan kesembuhannya. Padahal tidak demikian. Rasulullah SAW telah menyatakan, Inna nadhara la ya'ti bisyai'. Nazar itu tidak merubah apapun, tidak mendatangkan apapun. Inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Sejatinya nazar itu hanya salah satu tindakan yang menyebabkan orang kikir melakukan atau mengeluarkan sebagian hartanya. Sehingga dia perlakukan Allah bagaikan seorang karyawan atau seorang partner usaha. Nih saya beri saya. Seakan-akan seperti itu. Kita berbarter dengan Allah SWT. Padahal Allah SWT memberi tanpa hitungan. Allah menurunkan rezeki tanpa ada imbalan dari kita. Allah mengaruniakan hidup kepada kita tanpa terlebih dahulu kita bertransaksi dengan Allah SWT. Sehingga kenapa ketika kita punya hajat kepada Allah, kita bersyarat semacam itu. Kalau memang mau beribadah, silakan beribadah. Silakan bersedekah. Tanpa harus bersyarat kepada Allah SWT. Karena Allah tidak bisa dipaksa dengan cara-cara semacam itu. Jangan dikira Allah butuh terhadap harta kita. Sehingga seakan-akan kita menggoda Allah, ya Allah nih kasih saya agar saya kasih engkau dengan demikian tidak. Ini satu tindakan yang kurang etis. Karena itu para ulama mengatakan memulai nazar semacam ini, nazar yang dikaitkan dengan kejadian yang akan kita harapkan terjadi, itu hukumnya makruh. Tetapi kalau sudah terlanjur maka wajib dipenuhi. Ya, aufu bin nazar, penuhilah nazar itu. Yufuna bin nazar. Allah Subhanahu wa taala telah memuji juga orang-orang yang menunaikan nazarnya. Tetapi kalau ternyata kita melanggar nazar atau kita merasa bahwa memenuhi nazar itu memberatkan kita, maka kita diberi opsi yaitu mengurai nazar kita, membatalkan nazar kita dengan cara konsekuensi. Pertama tentu beristighfar karena telah ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus menyesali atas tindakan tersebut karena kita telah beringkar janji kepada Allah, karena nazar itu bagaikan janji kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, untuk tidak ceroboh-ceroboh bernazar kecuali betul-betul ada alasan yang dibenarkan, bukan sekedar ingin barter dengan Allah SWT. Dan kemudian selanjutnya adalah membayar kafarat. Kafaratnya seperti kafarat melanggar sumpah, yaitu memerdekakan budak kalau mampu, dan saat ini tidak ada budak, maka opsinya adalah memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu maka memberi pakaian mereka 10 orang miskin, ya 10 orang miskin itu memberi pakaian yang layak mereka kenakan. Kalau itu tidak mampu maka berpuasa 3 hari. Kafaratun nazar, kafaratun al-yamin. Kafaratnya nazar itu sama dengan kafaratnya sumpah. Wallahu ta'ala alam. Masalah jazakumullah khairan dan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan terakhir menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan wabarakatuh. Sampai ketemu kembali insyaallah di pertemuan berikutnya. Para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV di mana saja Anda berada, demikian yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.